kan? Oke, ini Mbak Vira ya. Habis dari mana tadi Mbak? Dari rumah tadi berarti nggak ada kegiatan apa-apa ya? Untuk saat ini berarti Mbak Vira sedang kuliah atau sudah selesai ya, baru selesai kuliah ya Mbak Vira ya. Kayak gimana nih Mbak Vira perjalanannya ke sini? Apakah macet, panas dan yang lain? Yang tentunya panas Panas banget ya Mbak ya. Lalu untuk range kemacetannya hari ini Mbak, biasanya kan malam macet ya. mungkin 5/10. 5/10 berarti nggak terlalu macet ya Mbak ya, karena masih siang juga mungkin ya Mbak ya. Oke, Mbak Vira, kan kita hari ini akan melakukan konseling ya, konseling behavioral pendekatannya. Lalu mungkin saya izin perkenalan lagi karena kan saya kenal Mbak Vira tapi Mbak Vira belum tentu kenal saya kan ya. Oke, saya izin perkenalan dulu ya Mbak Vira. Perkenalkan, nama saya Ocha. Mbak Vira terserah mau manggil Mbak atau Ocha juga boleh. Langsung saja, nggak apa-apa. Oke, Mbak Vira berarti akhir-akhir ini cuman di rumah aja ya. Selain di rumah mungkin ada kegiatan yang lain Mbak Vira? Tidak ada sih. Tidak ada, berarti cuman pure di rumah terus bantu mama mungkin ya. Oke, yang selanjutnya Mbak Vira saya izin untuk merekam video ini karena memang ini diperuntukkan untuk tugas UTS saya gitu ya Mbak ya. Lalu juga saya izin untuk membuka tab karena ada beberapa hal yang akan saya catat dan juga saya sampaikan. Saya melihat informasi Mbak Vira dari tab juga. Oke, baik Mbak Vira. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur konseling kita hari ini. Ada beberapa asas yang perlu kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, yaitu Mbak Vira harus bisa terbuka ya sebisa mungkin terbuka kepada saya agar kita lebih bisa memaksimalkan sesi konseling pada hari ini. Lalu juga asas kerahasiaan, di mana konseling ini itu pastinya selalu terjaga ya kerahasiaannya karena di sini hanya ada saya dan Mbak Vira dan tentunya saya tidak akan membocorkan ke halayak lain gitu. Lalu di sini ada asas ketersediaan, di mana asas ketersediaan ini Mbak Vira datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Gitu ya Mbak Vira? Oke, baik, saya izin buka filenya sebentar ya Mbak Vira. Yang kemarin Mbak Vira sudah mengisi Google Form ya terkait konseling ini. Oke Mbak Vira, jadi hari ini kita kan akan melakukan konseling behavioral namanya, di mana konseling behavioral ini fokusnya adalah perubahan tingkah laku, begitu ya. Oke. Yang selanjutnya Mbak Vira, di sini kan kita akan melaksanakan sesi konseling selama 40 menit untuk sesi pertama ini. Lalu mungkin akan ada sesi berikutnya untuk meninjau apakah perilaku Mbak Vira ada yang berubah atau mungkin malah ada lagi masalah yang bertambah, begitu ya Mbak Vira ya. Apakah Mbak Vira bersedia? Baik Mbak Vira. Oke, ini mungkin langsung saja jika Mbak Vira sudah siap dan mungkin boleh dinyamankan terlebih dahulu posisi duduknya sudah. Untuk suhu ruangan apa kita perlu menyesuaikan suhu ruangan? Sudah cukup. Oke. Baik. Yang selanjutnya saya akan menanyakan sedikit nih Mbak Vira. Kan Mbak Vira datang ke sini tentunya pasti akan ada yang disampaikan kepada saya. Mungkin boleh diceritakan nih apakah ada perasaan atau mungkin pemikiran yang mengganggu akhir-akhir ini. Oke, mungkin pemikiran yang mengganggu tentang diri sendiri, kayak overthinking, banyak pikiran yang terjadi setelah wisuda, entah pekerjaan atau pernikahan dan lain sebagainya. Oke, baik, berarti saat ini atau mungkin beberapa bulan belakangan ini ya Mbak ya, Mbak Vira itu selalu merasa overthinking terkait mungkin masa depannya begitu ya, karena sudah selesai wisuda dan pastinya memang kita akan selalu menatap masa depan begitu ya Mbak Vira ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak Vira untuk kelebihan dan kelebihan Mbak Vira nih dulu, kelebihan dulu. Kalau kelebihannya sih suka mencoba hal baru, tapi itu nanti berhasil atau enggak ya, tetap suka aja gitu. Terus sama
suka bersosialisasi dengan banyak orang. Baik, berarti untuk Mbak Vira sendiri sudah mengetahui nih kekuatan dan atau kelebihan dari Mbak Vira sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya di balik kekuatan dan kelebihan pasti akan ada kelemahan ya Mbak Vira ya. Mungkin boleh diceritakan kepada saya kelemahan yang Mbak Vira Ini sih kalau mungkin kalau lagi capek atau lagi ya terutama lagi capek sih itu kurang bisa mengontrol diri untuk enggak gimana ya bisa benar-benar orang kan kita harus coba sama kayak gini ya nah gitu kan kalau capek tuh kayak apa sih kayak berarti memang kalau yang saya tangkap ya Mbak Vira, saya izin mengklarifikasi mungkin berarti Mbak Vira ini untuk kelemahannya sendiri masih agak susah untuk mengontrol moodnya gitu ya, karena memang Mbak Vira sendiri juga padahal kelebihannya suka bersosialisasi dengan orang gitu ya. Oke, yang selanjutnya kan Mbak Vira ini overthinking terkait masa depan ya. Lalu mungkin ada motivasinya Mbak Vira nih terkait mungkin kalau misalkan aku seperti ini mungkin aku akan menjadikan ini sebagai motivasi gitu. Apakah ada motivasi-motivasi tertentu yang Mbak Vira miliki? ada sih beberapa palingan ya kayak kata-katanya dari nama-nama Islam ya semua yang tertakar sudah pasti semua yang tertakar tidak akan tertukar itu sih. Dan sebenarnya kita mau coba kalau bukan buat kita ya pasti nggak akan bisa sampai ke kita gitu. Oke, baik, bagus banget ya Mbak Vira. Berarti itu mungkin adalah sebuah pegangan atau mungkin motivasi yang dijadikan pegangan dalam hidup Mbak Vira begitu ya. Lalu yang selanjutnya saya mau bertanya nih Mbak Vira terkait hubungan dengan keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Bagaimana Mbak? Alhamdulillah baiknya baik sih Mbak ya. Baik dengan waktu itu baik sekali. Kalau dengan lingkungan sekitar juga ya namanya juga sama orang banyak ya pasti ada baik-baiknya juga. Oke, berarti untuk sejauh ini untuk dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar sangat mendukung Mbak Vira ya. Oke, berarti tidak ada yang bermasalah untuk lingkungannya Mbak Vira sendiri. Oke, alhamdulillah ya Mbak Vira ya. Lalu saya akan menanyakan terkait ini Mbak Vira, kan Mbak Vira pastinya ketika melakukan sesuatu mungkin adakah hal-hal yang mungkin ketika Mbak Vira berhasil melakukan sesuatu apakah ada reward atau mungkin hal-hal yang Mbak Vira berikan kepada diri Mbak Vira sendiri? Ada sih Biasanya berupa makanan ya, makanan kesukaan. Oke, berarti makanan kesukaan itu sering banget dilakukan atau jarang Mbak? Sering sih Sering ya? soalnya siapa lagi yang mau menghargai kita sering kita sendiri gitu kan ya gitu. Oke, baik. Di sini saya melihat Mbak Vira sudah cukup baik ya untuk self controlnya atau kontrol diri. Tapi mungkin tadi di awal Mbak Vira menyebutkan beberapa bagian saja yang masih belum bisa terkontrol gitu ya. Oke, yang selanjutnya Mbak Vira, saya akan menetapkan permasalahan dan juga pembatasan masalahnya. Jadi di sini masalahnya Mbak Vira sendiri itu adalah overthinking terkait pernikahan dan pekerjaan. Lalu mungkin perilaku yang muncul saat Mbak Vira memikirkan atau merasakan hal itu tuh apa Mbak? Yang pasti gelisah. Oke, gelisah. Nanti kalau misalnya ketemu sama banyak orang kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul apalagi di usia sekarang itu yang bikin kayaknya suka mengurangi ketemu banyak orang. Berarti memang karena adanya pemikiran yang salah tadi itu menimbulkan perilaku menurut Mbak Vira itu sedikit mengganggu begitu ya. Oke, untuk skala dari permasalahan ini Mbak Vira meletakkan di angka berapa? Mungkin 7/10. 7/10 ini lumayan tinggi ya Mbak ya presentasinya. Oke, lalu saya akan menggambarkan baseline masalahnya. Jadi di sini kalau yang saya tangkap Mbak Vira ini pada garis besarnya perilakunya bermasalah, yaitu gelisah dan juga takut untuk bertemu orang ya. Karena mungkin akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika Mbak Vira bertemu dengan orang begitu ya Mbak Vira. Oke, baik, yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan teknik yang akan kita gunakan Mbak Vira. Jadi di dalam konseling behavioral ini kita akan melaksanakan teknik latihan asertif atau assertive training. Nah di sini di dalam konseling BHF ini akan bertujuan membantu
individu untuk mengekspresikan perasaannya, lalu juga pendapat dan kebutuhan individu itu secara terbuka. Nah, jadi mungkin nanti kita akan melakukan modeling atau mungkin saya akan mencoba untuk melakukan role play. Kita akan coba melakukan role play di mana nanti saya yang akan membantu Mbak Fira dan Mbak Fira sendiri yang akan melakukannya, gitu ya Mbak Fira. Nah, untuk terkait teknik ini, apakah Mbak Fira masih ada pertanyaan atau bagaimana? Sudah paham ya Mbak ya? Berarti nanti saya akan melaksanakan teknik ini di pertengahan sesi ini. Oke, baik, yang selanjutnya saya akan menanyakan Mbak Fira terkait pengubahan perilaku yang ingin diubah. Kan tadi gelisah, takut ketemu orang. Lalu untuk perubahan perilaku seperti apa yang ingin Mbak Fira ubah? Misalkan mungkin jadi lebih tenang atau yang lain. Yang pertama gitu kan, sama ingin mengembalikan dengan pelan-pelan untuk berani bertemu dengan orang. Oke, itu baik. Berarti Mbak Fira sendiri sudah ada pengembangan ide ke arah pengubahan perilaku tersebut, gitu ya Mbak ya. Lalu untuk tujuan kita sendiri di sini kan tentunya Mbak Fira ingin merubah perilaku Mbak Fira sendiri yang non asertif menjadi asertif, gitu ya. Oke, yang selanjutnya Mbak Fira mungkin apakah ada tujuan lain yang ingin dicapai dari sesi konseling ini? Untuk yang ini terutama yang itu dulu sih Mbak, soalnya fokusnya itu di situ dulu sekarang. Berarti fokusnya di situ dulu ya. Nah, oke Mbak Fira, saya izin kembali mengulik terkait permasalahan yang Mbak Fira alami. Tadi Mbak Fira sudah menyampaikan bahwasanya ketika mengalami pikiran-pikiran tersebut, mendapati pikiran-pikiran tersebut, langsung gelisah, begitu ya. Bagaimana ketika Mbak Fira sedang mendapati pemikiran itu, mungkin hal apa yang akan Mbak Fira lakukan untuk mungkin menenangkan diri Kak atau yang lainnya? Yang pasti meyakinkan diri sendiri bahwa orang tidak pernah tahu apa yang pernah saya lalui. Ya itu sih, ya orang tahu apa yang saya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk permasalahan Mbak Fira ini kan kita sudah menemukan masalahnya. Lalu apakah ada faktor tertentu yang membuat Mbak Fira itu berpikiran seperti itu dan berperilaku seperti itu? Faktor utamanya nggak ada sih, cuma faktor utamanya ya gara-gara itu gitu. Mungkin kalau dari Mbak Fira sendiri penyebab lain atau penyebab yang sudah pernah dialami mungkin ya, misalkan saya contohkan ketika Mbak Fira setelah habis wisuda kemarin mungkin langsung ada pertanyaan terkait yang dipikirkan Mbak Fira itu. Nah, makanya sampai sekarang bisa terjadi terus menerus tuh pikiran itu datang terus begitu. Apakah pernah? Pernah sih, pernah. Oke, berarti memang pernah. Oke. Nah, itu untuk yang menanyakan hal-hal seperti itu apakah dari lingkungan keluarga atau bagaimana? Gak ada orang lain juga, ada banyak tentunya. Oke. Nah, pada saat ditanyakan hal seperti itu, ketika Mbak Fira menghadapi orang tersebut langsung, untuk respon dari Mbak Fira sendiri itu bagaimana? Ya disenyumin aja. Disenyumin aja. Iya. Berarti nggak dijawab ya? Ya dijawab cuma ya semoga aja. Iya, oke. Berarti memang sudah mencoba untuk mengontrol, tapi memang karena adanya permasalahan dan juga perkataan dari orang lain itu yang membuat Mbak Fira sampai sekarang masih memikirkan itu, gitu ya Mbak ya? Oke, baik, yang selanjutnya untuk penjadwalan penerapan prosedur atau mungkin teknik yang akan kita gunakan ini. Nah, jadi di sesi pertama ini kita akan mencoba untuk latihan dulu ya Mbak ya, untuk latihan role play. Nah, di mana nanti Mbak Fira akan berperan sebagai dua orang. Jadi nanti Mbak Fira akan berperan sebagai orang yang mungkin mengatakan hal-hal itu kepada Mbak Fira. Lalu juga Mbak Fira sendiri yang akan berperan menjawab, tapi dengan jawaban yang positif begitu. Jadi bagaimana caranya Mbak Fira bisa melawan hal itu begitu ya Mbak ya. Oke, yang selanjutnya di sesi kedua nanti mungkin saya akan meninjau perubahan yang ada dari Mbak Fira. Lalu mungkin kita akan menggunakan teknik yang lain gitu, karena ada beberapa teknik ya Mbak ya yang akan kita gunakan dalam sesi konseling ini. Jadi ada dua teknik yang akan saya gunakan di sesi pertemuan pertama ini, assertive training atau latihan asertif. Yang kedua nanti modeling, tapi itu bisa berubah tergantung dari kondisi Mbak Fira juga gitu ya Mbak. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan Mbak terkait
terkait penerapan teknik? Sudah sih Mbak. Oke, sudah ya. Oke, yang selanjutnya saya akan membuat rancangan pekerjaan rumah. Jadi di sini nanti kita setelah sesi ini saya akan memberikan rancangannya dan saya akan memberikan format ya Mbak ya. Jadi nanti dalam format itu Mbak Fira harus mengisi ketika perilaku itu muncul, apa responnya, lalu juga bagaimana caranya Mbak Fira mengatasi hal itu. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini kita tentunya akan bekerja sama ya Mbak Fira antara saya dan juga Mbak Fira. Di sini tentunya saya akan mendampingi. Jadi ketika pun nanti saya tidak berada di sisinya Mbak Fira, kan habis ini pasti Mbak Fira akan melakukan kegiatannya seperti biasa ya. Oke, nanti mungkin bisa langsung dihubungi saja lewat WA atau mungkin tetap diisi formatnya, tetapi tetap dikabari juga saya, begitu ya Mbak ya. Oke, yang selanjutnya kita akan menerapkan tekniknya ya Mbak ya. Oke, apakah Mbak Fira sudah siap untuk melakukan teknik itu? Sudah. Oke, mungkin saya akan contohkan terlebih dahulu ya Mbak ya. Oke, untuk role play sendiri, jadi kita di sini tentunya akan bermain peran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin saya akan mencontohkan ketika saya menjadi orang yang tidak bisa berbicara di depan umum dan juga ada orang yang ngejudge atau mungkin yang mengata-ngatai saya ketika saya gagu atau mungkin tidak lancar gitu ngomongnya di depan orang. Oke, jadi nanti Mbak Fira boleh silahkan duduk atau mungkin Mbak Fira senyamannya mau membelakangi saya atau mungkin bagaimana. Jadi nanti langsung kita mainkan peran yang pertama, yaitu orang yang akan ngejudge saya dulu ya, saya contohkan dulu. Lalu juga nanti saya akan memerankan langsung orang ya diri saya sendiri sebagai orang yang tidak bisa berbicara di depan umum. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Kamu itu kok nggak bisa ngomong ya di depan orang-orang banyak, sedangkan kan kita ini kan satu kelas gitu. Walaupun kita mungkin orangnya banyak, tapi kan tetap aja kita ketemunya setiap hari, atau mungkin kamu kan juga chattingan di kita sama di grup gitu. Lalu saya akan mencontohkan sebagai orang yang melawan atau mungkin yang memberikan perilaku, yang membalas perilaku itu tapi dengan perilaku yang positif gitu ya Mbak ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa melawan pemikiran dan perkataan dari orang lain gitu. Jadi mungkin saya akan bilang ya saya memang masih mencoba pelan-pelan untuk mencoba berbicara di depan umum dengan baik agar tidak ada salah kata atau mungkin tidak ada hal-hal yang menyakiti orang lain. Nah itu kan bisa kita jawab dengan hal yang positif ya Mbak Fira ya. Oke, nah itu mungkin contoh yang bisa saya berikan kepada Mbak Fira. Lalu mungkin Mbak Fira langsung bisa mencontohkan bagaimana caranya Mbak Fira melawan atau mungkin menjadi melawan perilaku yang negatif tadi menjadi perilaku yang lebih positif. Oke, silakan. Oke, mungkin mau memerankan yang orang yang ngejudge dulu ya. Oke, boleh. Oke, biasanya tuh kalau saya sering dapat gini ya. Udah lulus kok nggak kerja-kerja gitu. Terus pacarnya mana gitu. Terus aku jawab, ya semoga aja doanya baik-baik. Bantu doanya ya gitu. Baik, berarti ini Mbak Fira apakah sudah pernah diterapkan sebelumnya atau mungkin masih hanya di sini saja nih? Udah pernah sih. Sudah pernah. Mungkin untuk perilaku yang lain nih Mbak Fira, kayak mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih menurut Mbak Fira tuh menurut saya ini sakit banget sampai saya membuat saya berpikiran sampai sekarang. Apakah pernah ada? Pernah sih, ya ada beberapa, cuma gak apa-apa sih. Ya orang aja kita seperti itu. Cuma bagaimana caranya kita untuk membatasi, kita mengontrol pertanyaan itu juga. Oke, baik. Memang alhamdulillah nih dari self control Mbak Fira sendiri sudah bagus saya lihat. Lalu mungkin untuk penerapannya saja ya Mbak ya. Jadi memang itu proses untuk menerapkan hal-hal itu secara berkala tentunya, karena saya sangat paham pastinya susah untuk mengontrol perasaan sendiri. Mungkin terkadang kita sudah mencoba untuk baik-baik saja, tapi ternyata ada perkataan dari orang lain yang memang membuat kita sakit hati atau mungkin bagaimana gitu ya Mbak Fira. Nah lalu ini kan kita sudah melaksanakan role play. Menurut Mbak Fira apakah itu efektif atau menurut Mbak Fira masih kurang efektif? Efektif sih percaya Mbak, soalnya kan kita bisa memerankan
dengan dan melihat dengan dua sudut pandang yang berbeda, dimana kita bisa menjadi orang awam yang memang mereka berhak untuk bertanya, dan kita bisa menjadi diri kita sendiri yang berhak untuk mengontrol semua apapun yang masuk ke diri kita juga gitu. Baik sekali Mbak Fira. Lalu mungkin di sini saya akan menambahkan ini ya Mbak ya, terkait proses modeling di minggu depan. Saya akan memberikan sedikit contohnya terlebih dahulu ya Mbak. Jadi untuk contoh dari modeling ini nanti bisa diperankan oleh saya, tetapi untuk pertemuan ini saya akan memberikan sebuah video dulu untuk ditonton Mbak Fira. Sebentar ya Mbak, saya akan memberikan videonya. Oke Mbak Fira, di sini ada kegiatan apa lagi Mbak? Gak ada sih. Oke. Kembali rebahan aja. Kembali rebahan berarti tidak ada kegiatan lagi ya Mbak ya habis ini ya. Oke. Oke Mbak Fira, mungkin akan saya berikan sedikit video terkait self control atau kontrol diri, karena kan Mbak Fira ini ada pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Mungkin saya akan berikan video ini terkait pengurangan overthinking gitu ya. Mungkin bisa dijadikan motivasi juga untuk Mbak Fira. Tetapi nanti tetap ya Mbak, kita akan melaksanakannya di minggu depan, tapi mungkin dari saya sendiri. Oke, ini saya berikan contohnya. Apalagi kalau kita lagi ngerasain sebuah emosi yang kuat dan Mungkin boleh ditonton terlebih dahulu. Yang mau dipegang saja. kalau misalnya kita lagi sedih atau cemas, nah kalau benar-benar banyak soal benar saja, langsung paksa diri supaya dari 1% biar bisa dapat kesimpulan saya. Nah, sebelum mulai gue jelasin, gue mau ngasih tahu dulu bahwa ya sebenarnya bakal ada istilah psikologi yang perlu lo ketahui. Pertama adalah sensasi, dan yang kedua adalah persepsi. Singkatnya, sensasi itu adalah semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap sama panca indera kita. Kayak misalnya udara dingin, kebisingan, gitu ya. Dari situasi yang ramai sampai ke cahaya matahari misalnya, terus bikin kita silau. Nah terus apa yang ditangkap sama panca indera itu sebenarnya bakal dikirim ke otak dan dikasih makna. Nah inilah si persepsi itu. Dimana lo kasih makna ini akhirnya bakal membuat lo ngasih respons. Kayak misalnya ada angin gitu, terus angin itu kencang, dingin. Nah ini bikin lo berkomentar gitu kayak, oh hari ini dingin ya, untung gue jaket. Nah respon yang muncul adalah lo merasa puas sama diri lo udah punya jaket. Dan itu tadi adalah contoh simpel buat sensasi dan persepsi. Nah gimana kita mempersepsikan sesuatu ini sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Kayak misalnya ya, mindset kita, pikiran di dalam diri kita, perasaan kita, sikap kita, dan juga bahkan sampai ke kepercayaan kita. Jadi persepsi itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, dan sebenarnya kalau kita mengalami perasaan senang, puas, atau bahkan sedih, itu ada pengaruh dari hal-hal tadi. Gitu. Ya sama aja kayak misalnya kalau misalnya kita mikir ya, gimana sih orang kaya banget yang bisa beli McD kapan aja gitu, bisa beli fast food kapan aja, gimana sih mereka mempersepsikan ke restoran kayak McD atau KFC? Ya pasti biasa aja gitu. Beda tapi sama orang yang mungkin status sosial ekonominya rendah, yang nggak pernah gitu ke KFC atau ke McD makan langsung, ya pasti persepsinya bakal berbeda. Nah terus gini, sebelum kita ngambil keputusan yang cepat gitu ya, gimana mempersepsikan sebuah kejadian? Ya hal pertama adalah ya kita harus kasih konteks kan ke kejadian pengalaman itu, dan konteks itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Nah biasanya kalau pikiran kita lagi sinkron sama realita, kita bisa buat ngasih makna dan konteks dengan benar dan sehat gitu sih. Misalnya lo ngeliat temen lo gitu ya di supermarket, dan lo coba nyaut dia tapi dia nggak nengok, ya kalau lo misalnya lagi aware, lagi sinkron gitu ya sama realita, mungkin lo sadar kalau dia mungkin nggak ngedenger lo. Tapi banyak juga kondisi di mana pikiran kita tuh nggak sinkron sama realita. Nah ini bikin kita jadi salah kasih makna kadang-kadang ya, itu kurang tepat aja. Akhirnya yang muncul malah negative thinking gitu kadang-kadang gitu. Misalnya lo teriak gitu ya temen lo yang jauh banget dan dia nggak nengok. Mungkin kalau lo punya pengalaman buruk sama pertemanan, kalau mungkin lo nggak punya banyak temen, kalau mungkin lo ngerasa buruk sama diri lo, mungkin lo bakal ngerasa, lo bakal punya persepsi bahwa temen lo ini benci sama lo, dan sebenarnya dia pura-pura nggak denger aja, tapi sengaja nggak balas. Nah ini akhirnya bikin lo ngerasa ya buruk soal diri sendiri, jadinya negative thinking. Nah kalau lo ngerasa kayak gitu ya sebenarnya namanya manusia ya nggak apa-apa sih sebenarnya, lo nggak sendirian, banyak kayak gitu.
Tapi kabar baiknya, negative thinking ini sebenarnya bisa kita kontrol, punya pola. Dan kali ini gue bakal ngerangkum 3 pola negative thinking yang paling umum. Ini yang gue dan para mentor 1% temui selama program konsultasi sih, gitu. Nah biasanya kita juga ngasih penjelasan ini ke klien yang punya masalah yang serupa. Nah gue harap semoga video ini bisa membantu lo sih, biar lebih paham, lebih dalam soal negative thinking dan tahu gimana cara mengelolanya. Nah untuk mindset atau pola pikir lainnya ya lo bisa cek aja di playlist yang udah gue cantumin di description box, silahkan diklik aja. Nah oke, kita mulai ya. Jadi apa aja nih 3 pola negative thinking yang paling umum? Yang pertama adalah pola serba pukul rata. Jadi kayak pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat lo pukul rata gitu. Kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup lo. Jadi kayak meskipun cuma sedikit tapi lo pukul rata aja, ini bakal ngaruh ke semua gitu. Meskipun belum kejadian, misalnya kata-kata yang sering muncul adalah selalu atau enggak pernah gitu. Misalnya lo pernah salah gitu ya, salah ngomong ketika lo lagi public speaking gitu. Akhirnya lo ngerasa kalau gara-gara lo salah ngomong, lo mikir bahwa oh gue bakal kayak gitu terus. Lo bakal selalu gagal ngasih pidato dan lo gak akan pernah bisa untuk pidato gitu. Nah ini pukul rata sih gitu. Atau kayak misalnya lo pernah nyoba nih buat bikin bisnis terus gagal gitu. Terus lo ngerasa oh gue mah gak pernah bisa bikin bisnis gitu, gak bakal pernah bisa, gue bakal selalu gagal. Nah itu adalah contoh mindset atau pola pukul rata gitu sih. Nah ini yang bisa bikin lo negative thinking ketika lo nanti menemukan situasi serupa. Ya kalau kayak gitu gimana caranya ya tinggal disadari ya dan kayak ingat aja bahwa gak selalu kayak gitu. Yang kedua langsung lompat ke kesimpulan. Nah pola ini biasanya berasal dari membuat asumsi yang kita nggak tahu itu tuh benar atau enggak. Contohnya asumsi tentang gimana orang lain mikir tentang kita, atau asumsi tentang gimana sesuatu itu pasti bakal terjadi gitu. Kayak contoh di awal tadi, ketika lo nyautin teman lo di supermarket gitu ya, tapi dia nggak dengar, lo langsung lompat ke kesimpulan kalau oh kayaknya dia benci sama gue sih, atau dia nggak mau sama gue dan sebagainya. Nah seakan-akan lo bisa baca pikiran dia, seakan-akan dia memang beneran dengar, tapi pura-pura aja nggak dengar. Nah itu sebenarnya adalah ya langsung ke kesimpulan, padahal lo nggak tahu buktinya kan gitu. Dan mungkin di kejadian itu juga ada faktor-faktor lain, ada hal-hal lain yang sebenarnya terjadi gitu sih. Nah yang terakhir adalah pola menyalahkan. Nah sesuai namanya ini adalah pola pikir negatif di mana lo menyalahkan suatu kejadian ke satu pihak aja, misalnya ke diri sendiri atau ke orang lain atau ke ya apapun lah yang bisa lo salahin gitu. Padahal sebenarnya bagaimana Mbak Vira, apakah itu lomba, sudah selesai videonya? Sudah. Oke, baik, sudah selesai ya Mbak Vira. Nah, ini mungkin saya tanya dulu nih, dari yang sudah disampaikan di dalam video, dari Mbak Vira sendiri apakah sudah menangkap sudah menangkap makna dari video yang sudah saya berikan? Sudah sih Mbak, udah ada tangkapan yang saya dapatkan dari video itu tadi. Oke, mungkin boleh dijelaskan kepada saya apa sih yang Mbak Vira dapatkan dari video yang sudah diberikan? Oke, mungkin dari timbulnya perasaan orang atau yang thinking terhadap diri orang, terhadap diri masing-masing itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama bisa dari orang lain yang memberikannya atau diri kita yang belum bisa mengontrolnya gitu. Dan yang terakhir tentang ya itu sih, dimana dari kita yang belum bisa mengontrol dengan baiknya bisa langsung mengatakan kesimpulan. Contohnya tadi kan yang menegur temannya yang nggak dengar bisa langsung disimpulkan bahwa dia tuh nggak mau teman sama aku loh gitu. Iya, oke, baik, berarti memang sudah ada makna yang ditangkap ya Mbak ya. Oke, dari video tadi juga saya memberikan contoh itu bertujuan untuk membantu Mbak Vira agar bisa lebih memahamkan diri sendiri, biar mungkin pemikiran-pemikiran negatif yang tadi muncul itu bisa berkurang dan mungkin tidak berkurang secara langsung tapi berkala begitu ya Mbak ya. Oke, mungkin dari video tadi kan sudah ada beberapa. Oke, baik, berarti tadi sudah dapat makna dari video itu, ada beberapa ya Mbak ya. Iya. Terkait, walaupun memang masalahnya yang dibahas di video itu tidak sama, tetapi makna yang didapat apa berarti sudah cukup? Sudah, karena kan kita nanti berguna untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari. Untuk masalah perbedaan permasalahannya memang jelas beda, tapi saya menyerap di situ ada beberapa teknik-teknik atau ilmu yang bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari.
Oke, baik. Yang selanjutnya saya izin menanyakan kembali ya Mbak ya, terkait mungkin respon dari orang-orang sekitar ketika Mbak Vira terlihat gelisah. Karena kan biasanya ketika kita gelisah itu kelihatan ya Mbak ya, mungkin yang tangannya gemetar atau mungkin yang lainnya. Nah, dari respon sekitar itu bagaimana Mbak Vira? Mungkin lingkungan atau Mungkin dari orang-orang belum terlalu notice kalau lagi gelisah kalau apapun. Soalnya aku kalau sebisa mungkin kalau lagi ngumpul sama orang-orang tuh berusaha terlihat baik-baik saja gitu, menyembunyikan segala sesuatu yang bisa menjadikan orang tuh kayak enak itu udah dikebelakangin dulu. Oke, baik. Berarti sudah bisa menerapkan beberapa hal yang mungkin Mbak Vira butuhkan ketika berada di situasi itu, gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya Mbak Vira ketika gelisah itu perilaku selain kayak mungkin respon fisik ya, mungkin kita menyebutnya respon fisik yang muncul. Apakah mukanya yang ditekuk atau yang mungkin istilahnya sekarang apa ya? Kalau misalkan kita menekuk mukanya dulu Mbak, kalau anak-anak Gen Z sekarang bilangnya itu perengat-perengut. Iya, itu apakah responnya seperti itu atau mungkin tangannya gemetar, keringat berlebihan? Kadang kalau terlalu capek atau terlalu banyak itu pasti perengat-perengutnya itu pasti lah Mbak. Tapi ya nggak sering itu, cuma beberapa kali aja. Berarti mungkin cuman reaksi wajah saja ya Mbak, kalau untuk reaksi tubuh sendiri tidak ada gitu. Iya. Oke. Nah, menurut Mbak Vira sendiri nih, ketika Mbak Vira mendapati hal-hal seperti ini, untuk jangka waktu, mungkin ketika Mbak Vira memikirkan hal-hal yang negatif itu, jangka waktunya itu mungkin selama beberapa jam atau mungkin selama 1 harian itu Mbak Vira mikirin itu terus? Cuma beberapa jam aja sih Mbak, kalau ya di waktu tertentu aja, nggak setiap waktu kayak gitu tuh enggak. Oke, di waktu-waktu tertentunya ini mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Vira, di waktu seperti apa yang menimbulkan atau memunculkan pemikiran tersebut? Di waktu-waktu apa ya Mbak ya, kayak sebelum tidur gitu tuh, lebih tepatnya itu sebelum tidur itu, terus kalau lagi selesai sholat biasanya gitu. Oke, biasanya ketika, berarti kalau saya menangkapnya itu ketika hening ya Mbak ya? Iya, Berarti betul. ketika Mbak Vira sendiri atau mungkin tidak ada kegiatan yang dilakukan gitu ya. Oke, berarti untuk kegiatan yang dilakukan itu mungkin bisa dikurangi terkait mungkin kebanyakan diam mungkin kayaknya Mbak ya. Kalau saya lihat dan saya tangkap dari ceritanya Mbak Vira, ketika sendiri kan itu pastinya kita tidak berbicara dengan siapa-siapa atau mungkin tidak ada yang difikirkan selain diri sendiri begitu ya. Nah, itu mungkin bisa dikurangi frekuensinya terkait pemikiran-pemikiran yang negatif itu gitu. Apakah Mbak Vira bersedia untuk mengurangi frekuensi itu? Bersedia sekali. Ya, bersedia sekali ya Mbak ya. Tentunya konseling ini kan bertujuan memang untuk membantu Mbak Vira mengatasi atau mungkin mengurangi masalah-masalah yang muncul. Nah, oke, itu juga kalau masalah overthinking mungkin saya sedikit menjelaskan ya Mbak ya. Kalau overthinking itu berkaitan dengan kognitif juga, berarti memang berasal dari pemikiran, dan ternyata memang ketika Mbak Vira jelaskan tadi kepada saya, ada beberapa faktor mungkin terkait perkataan orang-orang yang sudah dilontarkan kepada Mbak Vira gitu ya. Oke Mbak Vira, mungkin untuk sesi konseling hari ini karena kita sudah menerapkan teknik dan juga saya sudah memberikan format tugasnya dari sesi kali ini, apakah ada lagi yang ingin Mbak Vira sampaikan? Udah sih Mbak Vira. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan apakah masih ada Mbak Vira? Belum, nanti mungkin kalau suatu saat nanti pengen bertanya langsung hubungi Kak Oja aja ya. Oke, boleh sekali. Nanti mungkin boleh langsung kalau misalkan Mbak Vira mau dijadwalkan untuk ketemu secara langsung boleh, atau mungkin dari online juga boleh begitu ya Mbak ya. Oke, nanti di situ juga di sesi akhir saya akan tentunya mengevaluasi bagaimana sesi konseling kita berjalan, apakah efektif atau tidak, lalu juga apakah Mbak Vira ini mengalami perubahan atau tidak. Nah, itu akan saya evaluasi di sesi depan ketika Mbak Vira sudah mengerjakan tugas yang saya berikan gitu ya Mbak Vira ya. Oke, nah karena ini juga sudah 30 menit lebih, hampir 40 menit ya, kita akan mencoba untuk
merefleksikan apa saja sih yang Mbak Fira dapat dari sesi konseling hari ini, baik dari pemahaman atau mungkin yang lainnya begitu. Ya mungkin dari konseling yang hari ini yang saya dapat yaitu saya mendapatkan ilmu baru tentang cara penerapan untuk mengontrol diri, untuk ilmu-ilmu untuk apa ya Mbak ya? Ya terutama mengontrol diri itu untuk mengurangi rasa overthinking untuk saya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Terus dan terutama bisa menceritakan apa keluh kesah yang saya alami selama ini, mendapatkan beberapa solusi juga yang sangat-sangat efektif untuk saya terapkan nanti waktu keluar dari ruangan ini tentunya. Karena kita nggak tahu apa aja kejadian yang akan bisa saya hadapi setelah keluar dari ruangan ini, begitu Mbak. Oke, begitu baik Mbak Fira. Sepertinya Mbak Fira sudah mendapatkan insight baru ya, dan juga sudah memahami makna dari sesi konseling kita hari ini. Saya juga sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih karena Mbak Fira sudah bersedia dan mau memberikan ataupun membagikan nih perasaan dan juga pemikiran yang sedang dialami dan mungkin yang sedang dirasakan yang tidak enak itu sudah mampu Mbak Fira sampaikan dengan baik, lalu juga sudah mau bekerja sama dengan saya untuk melakukan teknik yang sudah saya sampaikan tadi, begitu pula untuk penerapan tekniknya, begitu ya Mbak ya. Oke. Baik, mungkin akan saya chat secara berkala nanti Mbak Firanya untuk meninjau apakah Mbak Fira ini sudah melaksanakan tugasnya atau belum. Oke Mbak Fira, mungkin untuk sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya memohon kepada Mbak Fira agar menjalankan kehidupannya lebih baik lagi dan juga bisa melaksanakan hari-harinya dengan ceria dan juga bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif tadi ya, gitu ya Mbak ya. Oke baik, sebelumnya terima kasih Mbak Fira, mungkin habis ini akan langsung pulang ya. Gitu, kalau begitu hati-hati di jalan Mbak Fira. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup sesi konseling hari ini. Terima kasih Mbak Fira. Oke, saya antarkan ke depan ya Mbak. Oke. Terima kasih ya Kak Uca. Iya.